Halo, selamat datang kembali bersama saya kembali Bang Paru yang akan selalu membahas tentang timnas Indonesia ya, dan juga pemain-pemain timnas Indonesia. Tentunya di sini saya akan membahas yang sedang gencar-gencarnya, yang memang sedang hangat. Memang ini kok sudah mau saya bahas kemarin, tapi di sini saya memang agak menunda sedikit untuk melihat perkembangan seperti yang ada dulu ya. Di sini yaitu siapa lagi kalau bukan Mads Hilgers yang sekarang sudah balik ke Belanda ya, untuk melakukan pemulihan di FC20 ya, memulihkan untuk kondisinya di klubnya, yang memilih menyembuhkan ataupun memulihkan kondisi di klubnya. Dan memang di sini ada juga banyak pertanyaan juga yang di sini Mads Hilgers katanya juga di sini untuk jiwa nasionalisme ini dipertanyakan ya, untuk kenal nasionalismenya ini dipertanyakan. Dan ada juga yang bilang juga demikian, seperti ini tidak bermain dengan hati dan lain dan bla 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 bla. Banyak lagi statement yang ada, yang sudah berkembang, yang digoreng-goreng untuk hari ini. Oke, saya akan selalu memberikan dengan di sini dengan netral ya, tidak memihak kemana-mana, tapi di jalan tengah-tengahnya, selalu akan memberi dari tengah-tengahnya, tidak berpihak di salah satu. Kalau memang itu buruk ya saya katakan buruk ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kali ini untuk Mads Hilgers memang di sini kalau menurut saya di sini katanya di jiwa nasionalisme, kalau seperti itu di sini walaupun bagaimanapun ia sudah mempunyai darah Indonesia setitik pun, mempunyai keturunan darah, tentunya di hatinya tetap ada hati dan juga ada rasa, teman-teman. Dan di sini kalau kita bahas tentang analis ya, tentang video analis, tentang taktikal, di sini tentang hati ini tentunya seorang pelatih ataupun asisten pelatih itu pun tidak yang namanya untuk memandang wah setelah punya hati apa tidak, seperti apa tidak. Yang dipandang yaitu adalah statistiknya, permainannya, dan juga pandangannya, seperti itu ya. Karena di sini di video analisis yang pertama kali kita memang bisa untuk menilai seseorang itu melalui dari pandangan. Kita melihat bagaimana dia bermain bagus atau tidak, dia cocok di lini mana, kalau di back bagaimana, kebiasaan yang disukai seperti apa, dia berkarakter pemain jenis apa. Nah seperti itulah ya kalau di analisis, di video analis untuk memasang seseorang pemain di timnas ataupun di klub-klub di situ. Nah ya, jadi seperti itu. Kalau tidak ada yang namanya untuk wah mendeteksi hatinya ini sedang kacau, misalnya wah ini sedang tidak enak, ini sedang ada masalah. Tidak ada hal seperti itu seorang pelatih ya dalam memasang pemain. Yang penting iya performanya bagus, walaupun dia tidak peduli dengan secara profesionalisme. Dengan profesionalisme itu tentunya di sini tidak memandang itu sedang apa tidak, tapi dilihat dari statistik permainannya, seperti itu ya. Jadi di sini menurut saya ia sudah mau membela timnas Indonesia dan mau, berarti ia punya nasionalis tinggi ya. Tidak mungkin kalau seseorang pemain misalnya Mads Hilgers ini, tidak mungkin ia mau membela timnas Indonesia, mau dinaturalisasi kalau memang tidak punya jiwa nasionalisme, seperti itu. Kalau itu sudah tidak bisa dipertanyakan kembali bahwa memang Mads Hilgers saya rasa punya jiwa nasionalis dan ia bermain juga hati. Karena kenapa di sini saya bermain, ia juga bermain dengan hati. Kenapa? Semua pemain menurut saya selalu menanggapi seseorang dengan positif ya, tidak dengan negatif. Kenapa ini nasionalis tidak perlu diragukan dan tidak perlu dipertanyakan. Dan setiap pemain timnas Indonesia maupun lokal ataupun pemain keturunan diaspora itu sudah pasti bermain dengan hati. Kenapa? Di sini untuk seseorang pemain kalau di dalam timnas permainannya bagus dan permainannya oke, berkontribusi besar, maka ia juga akan bisa meningkatkan market value-nya. Kalau ia tidak bermain hati, permainannya jelek, tidak bisa diandalkan, bagaimana ia meningkatkan market value-nya? Karena memang ikut di timnas itu adalah kesempatan utama, kesempatan terbesar ya, meningkatkan market value
seseorang pemain itu sendiri, karena tidak setiap orang yang bisa masuk ke dalam timnas. Berarti di salah satu negara seseorang pemain timnas berarti ia adalah salah satu pemain yang terbaik di negara itu. Berarti seperti Mas Hilger itu adalah pemain terbaik di negara timnas di Indonesia tentunya. Karena apa? Karena ia dipilih dan dipanggil oleh pelatih. Nah, seperti itu. Tidak hanya itu pemain lokal atau pemain apa ini tidak. Nah, bahwa yang dipanggil timnas itu adalah salah satu pemain terbaik. Dan di sini untuk, nah itu ya alasan dari menurut saya itu tetap semua pemain timnas Indonesia ini bermain dengan hati dan nasionalisme tak perlu dipertanyakan. Memang mereka mempunyai jiwa nasionalisme yang besar. Nah itu, dan kenapa kok ada statement tidak bermain hati ataupun tidak jiwa nasionalisme dipertanyakan? Ini adalah salah satu adalah sosok segelintir orang atau beberapa gelintir orang yang memperkeruh suasana, ya, yang hanya mengandalkan dan hanya memetik situasi itu untuk kepentingannya diri sendiri agar boom channelnya meledak, agar boom channelnya viral, seperti itu ya. Dan jadi kita memang di sini sebagai netizen, sebagai pengamat sepak bola, sebagai pecinta timnas ya, kita harus dalam menyikapi setiap konten-konten yang ada di banyak channel-channel yang ada, banyak berita-berita media massa, kita harus bijaksana menyikapi dan mencerna berita-berita yang sudah muncul. Ya seperti hal ini, ya seperti Mas Hilger tidak ada hati dan lain sebagainya. Ini kita harus cermati dengan seksama, tidak hanya sekonyong-konyong wah kita telan mentah-mentah. Aduh, kita benar-benar cerna, kita pilih-pilih mana itu benar atau tidak. Nah seperti itu ya. Nah, karena di sini hal situasi seperti ini banyak hal yang dimanfaatkan orang-orang di luar sana juga. Nah, untuk meraih keuntungan dengan membuat narasi-narasi judul-judul yang sangat-sangat fantastik lah. Intinya seperti itu ya. Jadi ini kita sebagai netizen itu hanyalah sebuah kepentingan seseorang ya, dan yang digoreng-goreng. Nah, ya, digoreng-goreng. Nah, karena memang Indonesia ini kental dengan goreng-gorengan ya, apapun bisa digoreng ya, itu ya teman-teman ya. Oke, menurut saya seperti itu. Dan menurut saya untuk Mas Hilger sendiri itu, karena di sini menurut analisis saya dan menurut dari keterangan dari dokter dari timnas Indonesia, memang dinyatakan di sini bahwa Mas Hilger tidak akan pulih dalam waktu dekat. Nah, kemungkinan besar memang saat menghadapi Bahrain ini kemungkinan belum pulih 100%. Jikalau pemain belum pulih 100% masih bisa bermainkan atau baru 60% pulihnya cederanya, kalau dipermainkan ini juga akan sangat berbahaya, akan riskan terhadap pemain kita, itu akan menambah cedera kembali, dan juga di sini performanya juga tidak akan baik. Performanya juga pasti akan mengalami penurunan. Ini yang dikhawatirkan. Maka dari itu memang Mas Hilger merasa bahwa dia daripada dilama-lama di Indonesia dan nanti juga dia juga tidak dimainkan, alangkah baiknya kan ia dalam masa-masa cedera, masa-masa recovery, ia lebih baik beristirahat di klubnya. Nah, agar ditangani klubnya dan ia agar secepatnya bisa bermain untuk klubnya juga. Nah, bukan karena hal itu, karena memang ini berdasarkan dari analisis dokter kesehatannya ya, dan juga analisis dari kondisi itu juga memang tidak memungkinkan. Jadi itu tidak bisa dipungkiri ya. Nah, memang seperti itu. Nah, karena memang di dalam dunia analisis video, di dunia persepak bolaan, di dunia taktikal, nah ini tidak ada yang namanya untuk seorang pelatih itu mendeteksi yang namanya wah ini hatinya seperti apa. Tentang menganalisis hati itu tidak ada ya, karena sebagai main bola ataupun sebagai pelatih itu juga akan menilai dengan apa yang dilihat
dan yang beberapa hal yang terjadi tentunya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini semoga bisa mengulik dan bisa teman-teman semuanya bisa bijaksana dalam menanggapi setiap konten-konten yang ada. Dan memang jika memang konten-konten saya yang kurang ada yang tidak cocok, memang tolong dikritik ya teman-teman, tolong dikritik agar saya bisa memberi konten yang lebih baik untuk Anda semuanya ya, jadi seperti itu ya. Oke, kemarin memang saya ada kesalahan sedikit juga, memang ada di kemarin dalam konten saya mohon maaf ya untuk kemarin tentang itu timnas dari luar itu ya, mohon maaf. Terima kasih teman-teman, jangan lupa selalu dukung Bang Parwi di channel ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah like dan juga subscribe ya. Salam sepak bola.